Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan rasa istiqomah yang tinggi di dalam seketika kita melangkah untuk bersolawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu ketika kita melangkah, sesuatu ketika kita menuju ke depan, tidak pernah tengok ke belakang. Karena ketika kita tengok ke belakang akan mengurangi segala apa yang menjadi dan bahkan bisa menciutkan nyali kita. Akan tetapi dengan thoriqul, dengan suatu hal jalan yang lurus menuju suatu hal tempat, di mana tempat itu the endingnya adalah jannatun na'im, yaitu jannah, yaitu surga, maka kita akan diuji dengan melewati segala ujian-ujian yang ada. Enak sekali sekarang kita membicarakan masalah surga, bahwa ketika kita nanti kita menuju surga begini, surga di sana semua serba enak dan begini. Jangan dibicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan enaknya dulu. Yang kita bicarakan bagaimana ujian ketika kita mendapatkan hadiah dari Allah. Ujian ketika kita mendapatkan apa yang Allah nanti akan berikan. Jangan mengharapkan hadiah dulu, tapi perjuangan yang harus kita lakukan. Jihad yang kita lancarkan. Jihad. Tidak perlu kita harus perang, tidak. Ketika kita melangkah, pergi dalam suatu majelis, masuk kita ke jihad. Mati pun dalam golongan mati syahid. Jadi kalau kita niat dari rumah kemudian pergi ke dalam suatu majelis, kok di tengah kita ada kecelakaan atau musibah, maka ini merupakan golongan daripada mati syahid. Ini yang kita cari. Maka gemarkanlah diri kita untuk senantiasa menuju dalam suatu majelis, karena Allah janjikan ada surgaku di dunia, yaitu majelis ilmi wa majelis dzikr. Majelis sholawat, di mana ada majelis, itulah surga-surga Allah yang ada. Kenapa? Karena dalam suatu majelis, disitulah kita dapat ketenangan yang hakiki. Ketenangan hidup. Diri kita nyaman. Disinilah. Maka penting buat kita untuk senantiasa berdiri di tengah suatu majelis, kemudian merenungkan diri kita akan dosa-dosa kita, akan segala kesalahan-kesalahan kita. Asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum. Sayiatikum, dan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian Allah ampuni. Wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kita ke dalam surga Allah. Ini jalannya. Makanya perlu kita pelajari, perlu kita jadikan dedikasi bahwa apa yang kita langkahkan ini harus benar sesuai dengan skenarionya Allah buat hambanya. Apa skenarionya itu? Yaitu kita selalu mentaati perintah Allah, menjalankan perintah Allah, dekat dengan Allah, dan menjauhi semua larangan Allah. Otomatis yang berbau dengan pemaksiatan, berzinaan, segala sesuatu yang Allah laknat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhun nasi wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah. Antum lindungi keluarga antum semua dan segala sesuatu ahli bait semua.
Lindungi dari siksa siksa api neraka. Wa quduhun nasi wal hijar, yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Alaiha, sedang penjaganya adalah malaikatu, semua malaikat-malaikat, gilatut yang kasar. Gilatut yang kasar, sangat kasar. Tapi kekasaran malaikat ini bukan berarti dia sombong sama Allah, enggak. Tetap dalam sidatu dan keras, la ya'sunallah, yang tidak durhaka kepada Allah. Tetap menjalankan. Jadi dia itu menjalankan perintah Allah. Ma'amalahum, terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna, dan selalu mengerjakan mayuk marud, apa yang dia perintahkan. Jadi Allah perintahkan siksa itu. Apa itu siksa itu? Siksa, ya disiksa. Karena ini merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kufur, orang-orang kafir, orang-orang yang selama di dunia melaknat dan bertentangan dengan Allah. Hidup di dunia senantiasa akan perintah Allah ditentang terus. Ketika hidup di dunia, dia membanggakan hartanya. Nomor satu, seakan-akan itu bisa mengekalkan dia abadi selamanya. Dia punya suatu siksa sendiri, punya azab sendiri yang dia ciptakan. Katanya kekal abadi, ini merupakan azabku. Ini merupakan siksaku, ini surgaku. Itu kata mereka seorang penguasa diktatoris. Ia tidak kenal dengan Malikin Nas, raja dari pegawai raja, yaitu siapa? Allah. Allahus Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ia tidak sadar. La ta'tadirul yaum, janganlah kamu mengemukakan alasan yaum pada hari itu. Jadi orang kafir ini disebutkan, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir, jangan ngeluarin alasan apapun yang kamu keluarkan alasanmu pada hari itu. Hari apa? Innama tukhzauna, sesungguhnya kami diberi balasan makuntum, menurut orang-orang yang telah kamu ta'malun, mereka apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan di dalam fitrah kita selama kita hidup, disitulah nanti kita akan mendapatkan petikan hasil. Kapan hasilnya itu? Mulai di dunia, apakah sudah dapat? Sudah dapat. Orang mengerjakan segala sesuatu yang masuk dalam laknatullah wa la'anahumullah, dan Allah melaknatnya, masuk dalam golongan ini, maka di dunia dia dapat azab. Di akhirat sudah menunggu, alam barzah sudah menunggu. Artinya apa? Semua azab ini sudah menunggu, dan ini seperti kilatan petir ingin menyambar mereka-mereka yang banyak dosa. Membakar dosa-dosanya. Karena banyaknya dosa ini, kemudian ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahu taubatana suha. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu beriman, kamu gak kafir. Kamu bukan golongan ya ayyuhalladzina kafaru, kamu bukan golongan orang yang kufur, yang kafir. Kamu golongan ya ayyuhalladzina amanu, cepat-cepatlah kamu tubu ilallah taubatana suka. Tidak cukup dengan tubu ilallah, disebutkan lagi taubatana suka. Ternyata mereka yang merasa dirinya banyak dosa, ayo cepat-cepat tobat. Dengan cara apa? Taubatana suka. Tobat dengan seending-endingnya tobat, dengan catatan tidak mengulangi kembali, ini namanya taubatan nasuhah. Maka ada salah satu riwayat, ketika kita taubat nasuhah, perbanyaklah zikir dengan baca astaghfirullahaladzim. Karena dengan astaghfirullahaladzim kita akan mendapatkan 4 keistimewaan yang sering Ustaz sebut, yaitu as-sabir, kesabaran, as-sadiqin, kejujuran, wal khanitin, kekhusyuan di dalam kita beribadah, wal munfikina, harta berlimpah. Lumayan kan?
Makanya istighfar tiap pagi sambil menunggu sholat subuh datang, sambil menunggu rakaat fajri datang. Maka apa yang kita lakukan? Zikrullah dengan baca istighfar. Ini terus kita lakukan agar kita mendapatkan 4 keistimewaan tadi. Masihlah muslimin musliman rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asa mudah-mudahan Rabbukum Tuhanmu. Jadi mudah-mudahan. Asa mudah-mudahan aja. Ini belum pasti. Mudah-mudahan tobat antum itu diterima. Apa dengan tobat langsung diterima? Belum tentu. Hati ini Allah tidak bisa dibohongi dengan hati antum. Tadi disebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuhah. Sebutkan asa mudah-mudahan Rabbukum Tuhanmu Allah ayyukafara akan menghapus ankum dari kamu. Jadi mudah-mudahan asa Rabbukum ayyukafara ankum, mudah-mudahan Allah ini akan menghapus darimu sayiatikum, kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan yang kita perbuat, kemudian setelah kita diterima dengan kesalahan tidak adanya taubat, benar-benar taubat, zikir pada Allah, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar. Allah masukkan kita ke surga Allah yang di dalamnya ada sungai mengalir dan segalanya. Kan enak. Setelah digodok dengan kita taubat di dunia, sudah taubat mumpung belum terlambat. Kalau sudah di akhirat terlambat kita taubat. Selama di dunia masih ada kesempatan taubat, tubu ilallah taubatan nasuhah. Ayyukafaru ankum sayatikum, cepat-cepat dijalankan. Agar kita masuk dalam ayyukafaru jannatun tajri min tahtiha anhar. Yauma la yukhziyallah, yauma pada hari itu la yukhziyallahun nabiyina, tidak ada yang Allah tidak mengecewakan nabinya. Allah tidak mengecewakan nabi. Nabi-nabi tidak dikecewakan oleh Allah. Artinya nabi-nabi ini diprioritaskan. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman bersama mereka, bersama para nabi-nabi yang tidak dikecewakan Allah dalam suatu bendera-bendera. Mohon dipahami banget, ini penting. Karena ini berhubungan dengan taubat nasuhah. Belum tentu taubat kita. Ketika kita taubat, pasti taubat kita diterima oleh Allah. Belum tentu. Tetapi ketika kita taubat, benar-benarnya taubat dan nasuhah, semuanya tidak akan terulang lagi. Hatinya benar-benar bersih. Maka ini yang penting. Insya Allah Allah waghfir. Allah akan mengampuni. Astagfirullah. Istaghfiru dzunubakum. Allah akan mengampuni. Andai kata kita benar-benar bertobat, tidak cuma skenario sandiwara saja. Apapun yang antum kita lakukan, ketika kita bersandiwara saja supaya ya Allah, aku akan sekarang tobat di hadapanmu. Dalam hati, ketika aku punya banyak hutang, biar hutang lunas. Setelah hutang lunas, banyak berlimpah, aku bermaksiat lagi. Udah, Allah Maha tahu sekarang, nggak akan dikabulkan. Kemudian nuruhum, cahaya, sedangkan cahaya yang mereka yas'a memancarkan baina aidihim, yaitu di hadapan mereka, wa aimanihim, di kanan mereka, cahaya memancarkan di depan mereka, wa bi ainanihim, di kanan mereka. Yaquluna, sambil dia berkata, dari ada cahaya di depannya, di kanan tangan mereka cahaya, sambil dia berkata, berdoa, Rabbana atmim, ya Allah, sempurnakanlah, atmim lana, sempurnakanlah untuk kami, nuruna, cahaya kami, waghfir lana, ampunilah kami. Ini doa ini bagus. Coba diulang lagi. Rabbana atmim lana nuruna waghfir lana. Ya Allah, Rabbana atmimna, sempurnakanlah kami ya Allah. Nuruna, cahaya kami ya Allah. Waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah. Ini penting. Menemukan doa ini
doa taubat nasuha. Ini doa taubat nasuha. Di sini disebutkan Rabbana atmim lana nuruna wa aghfir lana. Diucapkan 7 kali ketika kita sholat taubat. Insya Allah Allah akan berikan suatu kesempurnaan buat kita dengan cahaya yang bagus. Dan diampuni kita. Waghfir lana, waghfir lana, waghfir lana. Kemudian, innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh atas segala sesuatu syai'in qadir, Allah itu maha berkuasa. Allah berkuasa dengan segala sesuatu yang ada. Gak peduli itu apa, ini itu. Jadi ini kuncinya, ini amalan juga buat kita. Apa amalannya? Salat taubat nasuha, doanya, Allah nasaluka salamatan fitin, wa afiatan fil jasadi, wa syi'atan fi ilmi, wa barakatan fi rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alna fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditambahi lagi. Ya, ini Rabbana atmim lana nurna waghfir lana. Rabbana atmim lana nurna waghfir lana. Rabbana atmim lana nurna waghfir lana. Setidaknya 3 kali. Ya, artinya apa? Rabbana atmim lana, yaitu ya Allah, sempurnakanlah kami. Nurna, cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami. Penting. Ini amalan buat kita. Tambah ilmu lagi. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah. Marilah kita bermanfaat di hadapan Allah. Menjadi hamba Allah, bermanfaat buat umat. Bermanfaat buat sesama. Bermanfaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Jadi jasad yang kita huni dengan roh kita ini senantiasa menyatu dalam suatu amal, husnul amal yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa kita tetap kuat, istiqomah di dalam bangun tengah malam, jam 2 malam bangun sholat tahajud, sholat wudhu, sholat tahajud, kemudian sholat taubat dulu. Jadi sholat wudhu 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat tahajud 8 rakaat, sholat hajat 4 rakaat. Istiqomah jalanin ini. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.